Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz mengajarkan doa untuk diri kita masing-masing, atau bagaimana misalnya kalau ada kita punya anak kecil gitu Pak Ustadz yang dia belum bisa berdoa gitu, terus dia sakit, itu bagaimana Pak Ustadz? Kan orang tuanya yang harus mendoakan, mendoakan anaknya, karena pada saat sebelum akil balik anak itu tidak punya dosa ya, bukan salah ya, dosa. Tapi dia bisa aja membawa kesalahan dan dosa ayah atau ibunya yang dia bawa. Menurun gitu Pak Ustadz ya? Iya, diturunkan genetik dosa dari ayahnya atau ibunya. Contoh momennya anak kecil, bayi belum bisa apa-apa, tapi kalau ayahnya itu arogan nih, omongannya ketus, nah, anaknya insya Allah dia punya. Jadi kalau kamu punya omonganmu keras, kasar, ketus, anakmu pasti punya. Oh. Gimana? Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita juga bisa terkena itu. Iya, sama semuanya. Kecuali kalau anak itu sudah mulai lepas akil balik. Nah, anak setelah lepas akil balik inilah baru diperhitungkan amal-amalnya oleh Allah Ta'ala. Karena itu ada dalam hadis Nabi. Jadi setelah akil balik itu baru dicatatlah amal-amalnya. Ya amal baik, ya amal buruk dicatat semuanya. Tapi kalau belum, ya itu sifat-sifat orang tuanya ada di situ. Ustaz, kalau ada orang sakit dan sudah berdoa dan menjalankan yang Ustaz sampaikan, tapi belum sembuh-sembuh, apa yang menyebabkan belum sembuh-sembuh itu Ustaz? Bisa aja imannya kepada Allah Ta'ala kurang. Jadi dia hanya pengen sembuhnya aja. Nah, kalau orang sakit kan pengen cepat sembuh Ustaz. Kalau hal itu terjadi pada diri orang itu karena keimanan kurang, gimana caranya supaya cepat sembuh Ustaz? Berdoa, minta doa ke orang lain. Nah, kalau ingin cepat sembuh, jelas itu ada nafsu. Kalau minta doa kepada orang lain, carilah orang yang memang imannya bagus di hadapan Allah Ta'ala, amal solehnya juga bagus, ketakwaannya kepada Allah Ta'ala bagus, mengajarkan ilmu-ilmu agama yang baik, kan seperti itu. Punya adab yang baik, punya perilaku yang baik, dan dalam keseharian dia baik. Carilah, mudah-mudahan bisa. Kalau orang tersebut memang di hadapan Allah Ta'ala kuat imannya, dia tinggal mendoakan, Pak atau siapa, saya sakit ini, mohon didoakan agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya dan bisa mencabut ya sakit saya. Dia juga bilang amin. Itu bisa selesai kok. Oh gitu. Amin. Amin artinya kan agar Allah kabulkan sebenarnya. Jadi ya begitu, walaupun dia cuma amin, dia dengarkan baik-baik amin, kemudian dia ngomong, sholatmu diperbaiki, perbuatanmu yang buruk-buruk dihilangkan, kuatkan berbuat baik, ketakwaanmu pada Allah Ta'ala diperbanyak, ditambah. Seperti itu. Walaupun kamu itu sedekah gak bisa banyak, tapi bersedekahlah karena Allah. Ditambahin itu dia bilang insya Allah Pak, itu bisa clear, selesai masalah di situ. Paham ya? Bisa clear, bisa selesai insya Allah seperti itu. Jadi tergantung orang yang mendoakan. Tapi kalau di itu diamalin ini tidak bisa, ya memang nggak bisa. Wong dia mintanya bukan kepada Allah Ta'ala, kan seperti itu. Kalau minta pada Allah Ta'ala jelas runut ya apa yang harus dia sampaikan kepada Allah. Kalau memang sakit itu dari dosa, mohon ampun. Insya Allah biasanya kalau dia itu istiqomah ya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kecuali penyakit berat, kanker itu berat, stroke itu berat ya, kemudian otak mengecil itu berat ya, harus istilahnya itu harus ketemu dengan orang-orang yang memang betul-betul baik di hadapan Allah Ta'ala. Penyakit-penyakit berat seperti itu tidak bisa dia lakukan sendiri, karena udah kanker itu berarti dia marahnya itu udah kuat sekali, sudah melampaui batas normal istilahnya. Itu harus
diketahui, sehingga mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Itu memang harus, berarti ini memang harus sabar, dia menunggu Ji. Kalau memang dia pengen sembuh, kan normal kalau orang sakit pengen sembuh, iya, tapi kalau pengen sembuh, kalau saya garis bawahi, pengen sembuh itu nafsu bukan. Nah kan ketemu akhirnya, oh nafsu. Padahal kalau dia menginginkan kesembuhan itu dari Allah Ta'ala, kan harus tahu kesalahan dia, memahami, kemudian mohon ampun, kemudian dia berusaha berubah, kan seperti itu. Kalau dia berubah, ya insya Allah ditunggu aja. Kalau dia tidak mau berubah, ya sampai jeleteng ya nggak bisa. Ustaz, kalau orang sakit nggak sembuh-sembuh, apakah ada dosa lain yang menyebabkan sakitnya nggak sembuh? Bisa aja dosa kepada orang tua itu termasuk berat. Dosa kepada orang tua, dia punya dosa syirik juga ada, itu akan agak sulit. Tapi kalau dia ke rumah sakit bisa aja tersembuhkan. Tapi ingat ya, dosa itu nggak akan bisa hilang. Seperti itu. Jadi dia harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Benar-benar mohon ampun. Dosa apa? Dosa syirik, dosa musyrik dimohonkan ampunan, dan dosa besar kepada orang tuanya juga harus dimohon ampunkan, karena dosa-dosa besar kepada orang tua itulah yang bisa menjadikan penyakit itu sulit untuk disembuhkan. Saya kasih contoh. Saya pernah nangani salah satu orang itu tensinya tinggi. Dia umurnya 42 tahun, dia udah tinggi tensinya, nggak bisa turun. Dia pakai obat pun turun sedikit tapi nggak bisa turun. Saya hanya cuma bertanya, Mas, karena waktu itu dia laki-laki, Mas, apakah dulu kamu sering menyimpan marah kepada orang tuamu? Saya tanya gitu. Dia jawab langsung, iya. Pada siapa? Pada ayah saya. Kenapa? Ayah saya itu pemarah, jadi kalau dia marah mukul, Ustaz. Jadi saya nyimpan marah pada ayah saya. Insya Allah itu yang menyebabkan kamu itu tensinya nggak bisa turun. Nah, mulai dia paham. Dan kamu bertahun-tahun begitu, bertahun-tahun, Ustaz. Udah, ayahmu masih ada? Masih, Ustaz. Minta maaf sama ayah setiap hari. Kalau lebih cepat, minta maaf sehari 2 kali. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kamu meminta maaf sama ayahmu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan tensimu normal. Benar? 1 bulan ketemu dengan saya tanya, gimana Mas? Alhamdulillah normal, Ustaz. Saya seminggu itu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, kepada ayah saya. Terus saya ngerti bahwa saya salah. Nasihat Ustadz benar-benar masuk. Kemudian sekitar 1 minggu mulai tensi saya itu mulai turun. 2 minggu mulai turun. Yang ketiga minggu mulai normal. Alhamdulillah saya paham sekarang Ustadz. Nah, mulai sekarang sayangi orang tua. Apa keinginan orang tua, kasih. Apalagi nggak usah minta, kasih. Yang mana? Martabak. Kasih lah martabak. Kan seperti itu, ya.